Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat pada pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan rutinitas kajian Wali Santri Kota Pusmana Cirebon. Salawat salam semoga tercurah kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua terus berusaha meneladani beliau. Yang kami hormati Ustaz Al-Ustaz Nurul Ikhlas LC sebagai pemateri pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pengurus Kota Pusmana Cirebon, dan yang kami hormati ayah bunda sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah, kita hari ini dapat melaksanakan kegiatan rutinitas kajian Wali Santri Kota Pusmana Cirebon. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sebentar lagi akan kita mulai. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga pemateri, yang pertama, yang keempat penutup. Langsung saja yang pertama kita awali kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada kajian pagi hari ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Yudi. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sedikit sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacanya ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini menambah keberkahan kajian pagi hari ini. Baik, selanjutnya langsung saja, yaitu pemateri yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nurul Ikhlas LC. Kami persilahkan. Baik, masuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen thalabul ilmi. Mudah-mudahan ikhtiar kita semua terus menapaki jalan keilmuan ini mempermudah kita untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyatakan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menapaki jalan keilmuan, mungkin dia singkatnya, maka Allah akan memudahkan dia jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ilmu itu adalah cahaya yang menerangi hidup kita di dunia ini hingga kita bisa sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa peradaban barat itu dibangun di atas landasan pemisahan antara agama dan kehidupan dunia. Ya, mungkin kita kenal dengan masa Renaissance, ya, kebangkitan, kalau itu kebangkitan Barat dengan mempertentangkan antara apa yang menjadi hak raja dan apa yang menjadi hak gereja, kurang lebih kayak gitu. Gereja jangan ikut-ikutan ngurusin dunia, itu haknya raja, ya. Yang ngurusin dunia, ngurusin masyarakat, urusan raja. Udah gereja mah ngurusin ibadah saja di pojok-pojok gereja. Sehingga memang akhirnya orang-orang barat hidup tanpa nilai agama dalam kehidupan publik mereka. Agama itu urusan privat, urusan pribadi-pribadi. Jangan dibawa-bawa ke ranah sosial, ke ranah politik, ke ranah negara. Itu urusan raja. Yang ujungnya sebenarnya urusan cuan gitu ya. Kalau jadi cuan itu benar, kalau nggak dapet cuan nggak benar. Nggak pakai nilai akhirnya kan, nggak pakai nilai. Beda dengan peradaban Islam. Peradaban Islam itu dibangun di atas bimbingan wahyu, baik lewat Al-Quran maupun lewat sabda-sabda dan tindakan-tindakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang lebih kita kenal dengan istilah hadis Nabawi. Jadi peradaban Barat dibangun dengan memisahkan antara agama dengan kehidupan dunia. Sementara peradaban Islam dibangun dengan bimbingan wahyu, baik berupa Al-Quran atau wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya. Nah tentunya amat sangat berbeda nanti hasil di lapangannya, ya, amat sangat berbeda. Sebelumnya juga kita sudah membahas, ya, bahwa menurut Syekh Abdul Majid Muhammad Ali Al-Ghili dalam bukunya Kaifa Yubarrijul Quran Al-Hayata, bagaimana Quran bisa memprogram kehidupan kita. Kenapa kita perlu mengkaji, menelaah buku ini? Karena kita sadar hidup kita penuh masalah, betul nggak? Ya, hidup kita penuh dengan permasalahan. Ya, kenapa penuh dengan permasalahan? Karena kita memprogram hidup kita bukan dengan
kalau bahasa anak mudanya, bukan dengan softwarenya, software yang diturunkan untuk mengelola kehidupan kita supaya baik. Ya. Istilahnya, ya kita ini manusia ini ibarat produk-produk yang unggul dikelola dengan software yang asal-asalan gitu ya, asal-asalan. Padahal harusnya kita, karena ini produk unggul, ya kita dikelola dengan software yang unggul juga, dan tidak ada software yang lebih unggul dibanding apa yang Allah turunkan ya melalui firman-firman-Nya di dalam Al-Quran. Saya juga mungkin pernah menjelaskan bahwa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dia adalah tanda-tanda, ya kan? Tanda-tanda kekuasaan dan tanda-tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat itu kan bahasanya, bahasa Arab, bahasa kitanya tanda ayat. Ya, ayat-ayat cinta berarti apa? Tanda-tanda cinta, ya. Misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Biasanya diterjemahin dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan. Jadi ayat itu apa? Tanda, ya, bahasa mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di setiap batas kota, ini untuk memudahkan pemahaman aja. Di setiap batas kota itu biasanya ada tanda sebagai patok batas kota. Kayak di saya posisi di perbatasan tuh antara Cirebon sama Majalengka. Itu ada batas kotanya, ada tugu ya, tugu batas kota Cirebon sama Majalengka. Itu dibuat biasanya dari tugu itu, dari corak besi sama batu ya, dicor kuat. Kalau kita berani nabrak pakai motor atau pakai mobil batas tersebut, yang rusak batasnya atau kendaraan kita yang rusak ya. Kalau kita tabrak pakai kepala, kira-kira yang benjol kepala kita atau batasnya, tandanya kepala kita. Nih, kalau batas kota yang dibuat oleh manusia terbuat dari besi, dari batu, dari semen saja begitu kokoh, dan kalau kita nekat nabrak batas tersebut, yang hancur, yang benjol kita, bukan batasnya. Bagaimana dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah, kalau kita berani menabrak dan menerobosnya? Yang akan benjol-benjol, akan rusak adalah kehidupan kita. Ayatnya tetap kokoh. Apalagi itu adalah ayat tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Ketangkep ya? Nah, makanya Syekh Abdul Majid Muhammad Al-Rili, Ali Al-Rili ini menawarkan kepada kita konsep untuk bareng-bareng kita memprogram hidup kita semuanya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bab pertama yang sudah kita bahas juga, beliau menjelaskan tentang bahwa manusia itu adalah himpunan dari ma'rifah dan atom, kata dia ya. Ma'rifatun wa ato'un wa jaza. Dia mengatakannya begitu, bahwa manusia itu adalah himpunan dari keyakinan, konsepsi, nilai, landasan yang dia yakini dengan atomnya, atau itu kontribusinya. Kontribusi yang dia berikan itu biasanya dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai yang dia yakini. Kenapa orang mau berbagi, mau sedekah? Sedekah itu kan kontribusi, karena dia yakin bahwa
sedekah yang dia berikan itu gak akan hilang, gitu kan? Akan terbalaskan. Siapa yang membalasnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini juga di akhirat kelak, ya kan? Seperti itu. Jadi kontribusi seseorang, bangunan yang akan dibangun oleh seseorang, apakah itu bangunannya adalah bangunan yang baik atau bangunan yang buruk? Peradaban yang akan dibangun oleh seseorang, apakah itu peradaban baik atau peradaban yang buruk? Itu dipengaruhi oleh nilai, oleh keyakinan, oleh konsepsi, oleh landasan yang dia miliki. Landasan itu kalau bahasa kita keimanan, ya kan? Orang soleh, kemudian dia punya duit banyak, apa yang akan dia bangun? Pesantren, lembaga pendidikan, umrohin, apa itu, para ustadz gitu ya, para marbot masjid. Tapi kalau orang kaya raya, tapi dia nggak punya keimanan, apa yang dia lakukan? Dia bikin bar, pokoknya yang bisa mendatangkan cuan aja lagi, dia kan? Datangin duit, bikin apa saja, terlepas itu baik atau buruk bagi dia nggak terpenting, yang penting duit kan bagi dia. Katakan ya, makanya Syekh Muhammad Al-Ghili ini sampai berani menyatakan bahwa tadi manusia itu adalah himpunan dari ma'rifah, dari pengenalan-pengenalan yang dia miliki dan atoknya. Atok itu kontribusi lah di bahasa kita ya. Kontribusi ini baik positif maupun negatif itu dipengaruhi oleh keyakinan dia. Dia punya keyakinan seperti apa? Punya nilai kayak apa gitu ya. Kemudian punya konsepsi seperti apa? Kalau konsepsinya baik, secara umum bangunan yang akan dia bangun adalah bangunan yang baik. Peradaban yang dia bangun, peradaban yang baik, gitu ya. Kemudian kontribusi yang akan dia berikan juga kontribusi yang baik. Secara umum seperti itu. Walaupun mungkin terjadi juga ada orang punya konsepsi baik, punya keyakinan baik, tapi dia melakukannya, kontribusinya nggak baik. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada. Rasulullah sendiri mengatakan dalam salah satu hadisnya, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriq fahuwa mu'min. Seorang mukmin dia tidak melakukan perzinahan kecuali ketika tingkat keimanannya lagi menurun. Begitu juga dia tidak mencuri kecuali ketika kondisi keimanannya saat lagi turun, lagi loss gitu ya, lagi kurang. Dia mungkin mencuri, tapi dia mukmin, tapi dia kok bisa mencuri? Mungkin nggak ada mukmin mencuri, mukmin berzina, ada nggak? Ada nggak dalam kehidupan ini? Ada. Tapi kenapa dia mukmin kok berzina? Karena keimanannya lagi turun, lagi ngedrop lagi gitu kalau ini ya, lagi ngedrop, lagi turun. Itu pemahaman kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pemahaman kelompok yang ekstremis, imannya udah hilang. Ada orang mukmin tapi berzina, oh berarti imannya habis, hilang. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak seperti itu. Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa nggak ekstrim berarti ya, bahwa mungkin saja orang mukmin tapi berzina, orang mukmin tapi mencuri gitu ya. Kenapa dia mencuri? Ya karena imannya lagi turun. Imannya tidak lagi meluap gitu ya, tapi lagi turun sehingga dia ya melakukan pelanggaran. Makanya kenapa kita harus terus dimotivasi ya oleh agama kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Karena ketika kita imannya turun, peluang melakukan pelanggaran besar sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya pada kesempatan yang berbahagia ini,
Kita ingin masuk kepada pembahasan berikutnya di halaman 28 ya, di kitab ini tentang daruratu syumulil qiraah. Pentingnya membaca secara utuh. Kan wahyu pertama kita surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan ya, yang telah menciptakan. Perintah Iqra di surat Al-Alaq ini yang merupakan wahyu pertama menyeru kita semuanya untuk melakukan qiraah, tapi yang bahasa beliau di sini syamilah, bacaan yang utuh. Nah, bacaan yang utuh itu yang seperti apa? Bacaan yang utuh itu di sini dikatakan walakinnaha la takunu syamilatan illa idza tajarrada al-insanu fi qiraatihi. Qiraah yang utuh ini, bacaan yang utuh ini adalah bacaan yang terbebas dari belenggu apapun. Kadang-kala orang membaca sesuatu tapi pikirannya udah terbelenggu dengan kebiasaan pribadinya, pemahaman pribadinya, mazhab yang diikutinya, ya, atau apa? Kecenderungan organisasi yang dia bergabung di dalamnya. Sehingga kira-kira ketika orang membaca apapun tapi dia udah tersandra dengan belenggu-belenggu tadi, bermanfaat nggak bacaannya? Ini apaan? Gitu loh kan? Saya nggak sepakat gitu. Ya, kenapa? Karena dia udah tersandra, dia udah terbelenggu. Makanya kata beliau, ketika kita membaca wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membebaskan terlebih dahulu pikiran-pikiran kita dari belenggu apapun. Apa saja belenggunya? Banyak di sini. Kata dia, belenggu kesukuan, ya. Karena kadang-kadang suku tertentu punya kecenderungan tertentu, ya. Misalnya orang Sunda sama orang Medan kira-kira kebiasaannya sama. Ya. Saya biasa bimbing umroh itu baca talbiyahnya aja beda antara orang Jawa Barat sama orang Medan. Kalau orang Jawa Barat kan lembut-lembut baca talbiyahnya. Ya, baca talbiyah itu misalnya labbaik Allahumma labbaik, orang Jawa Barat. Kalau orang Medan enggak labbaik Allahumma labbaik, keras dia, kenceng ya. Baca talbiyah pokoknya kayak orang mau tidur aja. Ini kan itu bagian dari bahwa kesukuan kita terkadang mempengaruhi cara kita bersikap, ya kan? Termasuk cara kita mensikapi konsep-konsep yang ada, ya, yang ditawarkan kepada kita. Nah, kata beliau, kalau kita ingin mendapatkan qiraah syamilah, qiraah yang komprehensif, qiraah yang utuh, kita harus berani melepaskan terlebih dahulu belenggu-belenggu kita, gitu ya, belenggu-belenggu kita, ya, belenggu tadi masa geografi, mazhab dan seterusnya. Nah, kemudian beliau menyatakan di sini, wal qiraah bismillahi ghayatuhal asasiyah ma'rifatullah. Kan di surat Al-Alaq itu ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Ya kan gitu ya? Bacalah dengan nama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa membaca dengan nama Allah, atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tujuan utama dari membaca karena Allah adalah agar kita sampai kepada ma'rifatullah. Yang saya pelan-pelan ya. Membaca atas nama Allah ini, dengan atas nama Allah harusnya
menghantarkan kita lebih makrifah sama Allah, lebih kenal sama Allah. Ketangkap ya? Kalau orang membaca Quran apalagi misalnya, kok malah jauh dari Allah, berarti dia membacanya bukan Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ya mungkin dia lebih ke arah mut'ah ilmiah aja. Paham ya mut'ah ilmiah? Apa ya? Kesenangan, apa ya? Intelektual aja, dapat pengetahuan baru, wawasan baru, informasi baru, gitu ya. Kalau itu tujuannya, orang nggak akan kenal Allah, nggak akan makrifah sama Allah. Kalau tujuannya hanya sekedar memuaskan dahaga keilmuan saja. Ketangkap ya? Makanya kadang-kala ada orang yang mungkin punya wawasan sangat banyak, ya, punya keilmuan yang sangat luas, tapi dia kering, dia gersang secara rohani. Kenapa? Karena dia membacanya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dia akan sampai ke ma'rifatullah. Gitu ya. Ini kita pelan-pelan bacanya ya. Di sini katakan walaqad asyadal Qur'an ila hadhil ghayah fi mawatin katsirah. Setelah qaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Dan Al-Quran terkait dengan ini ya memberikan isyarat-isyarat, penjelasan-penjelasan yang cukup banyak bahwa seharusnya, semestinya bacaan kita baik terhadap ayat-ayat yang di sini disebutkan mastur, ya, mastur yang tertulis di dalam Al-Quran itu menghantarkan kita ke ma'rifatullah. Atau ketika kita membaca ayat-ayat Allah yang manzur, terlihat di alam semesta ini, ya, itu juga menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, ya, menghantarkan kita kepada ya, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas tindakan-tindakannya yang luar biasa, atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin teman-teman sekalian di tahun haji, di haji tahun ini membaca beberapa informasi di media sosial tentang seorang jamaah haji dari Libya, ya. Ada yang baca? Namanya siapa? Amir, ya, namanya Amir Kadafi. Namanya Amir Kadafi, ya. Yang dia tertahan di imigrasi Libya karena namanya ada Kadafi-Kadafinya. Ini bab nama juga rupanya jadi problem juga, ya. Namanya ada Kadafi-Kadafinya, sehingga diinterogasi cukup lama tuh di imigrasi, ya. Hubungan dia dengan Muammar Kadafi apa, masih keluarga besarnya kah, atau sampai rombongan kafilah haji yang satu kloter dengan dia udah terbang duluan. Dia masih terus saja diinterogasi di imigrasi, ya, tertinggal. Ketika sudah tertinggal, udah terbang pesawatnya, kata tugas bandara, udah Pak pulang aja, pesawatnya juga udah terbang, gitu. Kata wallahi la arji', demi Allah saya nggak akan pulang, saya sudah berniat dari rumah untuk berhaji, maka saya akan tetap tunggu di sini. Rupanya beberapa menit berikutnya pesawatnya balik lagi, ya. Pilot merasa ada masalah dengan mesin pesawat itu, sehingga minta dikontrol dulu, turun ke bandara, dikontrol, diperiksa sesuai dengan SOP, ya, SOP penerbangan. Nggak ada apa-apa, akhirnya nggak ada masalah, silakan terbang lagi untuk kedua kali, ada masalah lagi, turun lagi pesawat. Setelah beberapa ribu kaki, ini kayaknya ada masalah, balik lagi ke bandara Libya. Ya, sampai si pilotnya itu, ini ada apa? Periksa lagi, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Karena nggak ada masalah, dia terbang lagi untuk kedua kalinya, terbang lagi, merasa ada masalah lagi, turun lagi untuk kedua kali, turun lagi. Ketika udah turun lagi, periksa lagi, katanya,
Untuk kedua kali ya pemeriksaan, ketiga kali, pemeriksaan ketiga kali. Nggak ada apa-apa. Ada kata saya bisa kita daftar penumpang. Wah, ada satu penumpang yang tertahan di imigrasi Amerika. Kata si pilot, wallah, saya nggak akan menerbangkan pesawat ini sebelum ini jamaah yang tertinggal namanya Amerika masuk ke kabin pesawat. Masuk kabin pesawat dipersilakan karena hasil penelitian investigasi dia aman, nggak ada hubungan sama Muammar Gaddafi. Masuk terbang bisa selamat mendarat di Jeddah. Nah ini kan menunjukkan bahwa tadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah berkehendak, nggak ada bisa halang-halangin kehendak. Iya kan? Mau itu orang imigrasi, mau itu siapapun, nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mungkin kasus di negeri kita, ya orang-orang kaya raya yang bisa membeli pisau roda. Tahu berapa harga pisau roda? Minimal 450 juta. Bahkan sampai ada yang 950 juta. Itu 1 M. Bisa berangkat Pak. Pisau roda itu dikeluarin oleh para sultan. Ya, mungkin kalau kita gubernur Madinah, gubernur Mekah, gubernur Jeddah, gubernur Taif, itu yang keluarin sultan-sultan Arab. Dibeli oleh para sultan juga tuh yang punya duit banyak, nggak keluar satupun pisau roda tahun ini. Iya. Di Indonesia. Di negara lain ada yang keluar. Mesir keluar. Indonesia ini nggak keluar pisau roda. Satupun nggak ada yang keluar. Ya. Ini lagi-lagi menunjukkan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun duit kita, kalau Allah nggak mau manggil, nggak bisa datang dengan duit. Ada yang udah datang juga, termasuk teman saya, udah tinggal di Madinah 6 bulan di Madinah. Dari mulai bulan Sya'ban dia berangkat, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Udah di Madinah, mau masuk masjid nggak bisa, ditahan. Akhirnya udah pulang aja. Ngapain kita di Madinah? Udah ninggalin keluarga, nggak bisa haji. Bahkan ada yang dibuang ke beberapa jamaah haji ilegal kita, dibuang di Jeddah, ada yang dibuang pada pasir gitu ya. Ada yang sampai meninggal satu orang mana Jawa Barat. Dia bertiga berangkat haji ilegal ya, dengan harga mahal pasti. Kemudian pas ada pemeriksaan, dia minta, kalau dia naik taksi kan, dia minta ke supir taksi, lewat ini aja, lewat padang pasir taksi, lewat padang pasir, dikejar pakai drone, polisinya pakai drone sekarang polisinya, kejar pakai. Supir taksinya ketakutan, akhirnya diturunin sama supir, turun kamu di sini, daripada saya dikejar-kejar drone, supir taksi. Turun di tengah padang pasir, gak ada air, gak ada apa, dehidrasi, meninggal. Satu orang meninggal. Jadi, ya ini hal-hal seperti ini kan yang harus kita tangkap, bahwa ya tadi ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ yang harus kita tangkap dengan penuh keimanan. Jangan berani terobos gitu ya. Jangan berani menabrak aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan kita di sini. Nah, apa yang dimaksud dengan ma'rifatullah di sini? Tadi kan kita baca dengan nama Allah. Tujuannya apa kita membaca ayat atau membaca fenomena alam semesta ini, atau membaca kehidupan secara umum, ya kan? Membaca kehidupan secara umum, baik kehidupan bangsa atau kehidupan apapun, dalam rangka kita ingin sampai kepada tujuan dari membaca kita, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah.
Ma'rifatullah di sini maksudnya apa? Di sini disebutkan ma'rifatullah hiya ma'rifatu af'alihi wa sifatihi wa madhahiri tadbirihi wa tasrifihi fil khalqi wal wujudil qaim. Mengenal Allah itu maksudnya mengenal semua tindakan Allah. Bahwa semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti baik, gitu ya. Karena Allah maha baik, nggak mungkin Allah menzolimi hamba, nggak mungkin. Ya. Kemudian ma'rifatullah juga berarti mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika kita sudah sampai kepada ma'rifah yang seperti itu, mengenal bahwa semua tindakan Allah itu baik, gitu ya. Semua keputusan Allah itu baik. Semua ketetapan Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, ketika kita udah sampai kepada ma'rifah yang seperti itu, maka akan menghantarkan kita, ya, kepada tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuan utama kita diciptakan? Untuk beribadah kepada, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dari ma'rifah yang seperti itu kita sampai kepada tujuan utama kita hidup ini ternyata untuk beribadah kepada. Nah, beribadah kepada Allah itu yang seperti apa? Di sini dijelasin lagi. Ibadah kepada Allah itu adalah dengan mengagungkan Allah. Ya kan? Ta'zimul khaliq, mengagungkan sang pencipta dengan beribadah kepadanya. Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Kemudian itu saja enggak, beribadah kepada Allah, mengagungkan Allah dengan beribadah kepadanya dan menghadirkan manfaat kebaikan bagi makhluk-makhluknya. Kalau bahasanya Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, ibadah itu kata beliau ta'zimul khaliq wa naf'ul khalqi, kata beliau begitu. Mengagungkan Allah sebagai pencipta dan menghadirkan manfaat, kontribusi kebaikan kepada makhluk-makhluk, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangkep ya? Makanya di dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disuruh berlaku baik dan juga disuruh berlaku bajik, disuruh menebar kebaikan dan juga disuruh menebar kebajikan. Ada dua, harus baik, harus bajik. Baik itu apa? Baik itu kalau bahasa Qurannya al-khair. Apa bahasa Qurannya? Al-khair. Itu baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Al-Hajj 77 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, rukuk itu tunduk berarti ya, sujudlah, patuh, dan beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kebajikan. Apa itu? Kebajikan. Kemudian, jadi kebajikan itu gambaran mudah sih, ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu kebajikan. Kemudian ujung ayatnya Allah katakan waf'alul khair, lakukanlah kebaikan. Al-khair, kebaikan. Kebaikan itu sifatnya universal, Ustaz. Contoh baik apa? Disiplin, baik kan? Rajin, baik kan? Ramah, baik kan? Menjaga lingkungan, baik kan? Gemar menolong, baik kan? Semua agama mengakui bahwa itu baik. Tadi, disiplin, rajin, ramah, suka menolong, guyup. Semua agamanya apapun
itu baik. Dan kita disuruh melakukan kebaikan. Tepat waktu, baik nggak? Baik. Disiplin, baik. Ya, bahkan terkait dengan kebaikan itu kita disuruh berlomba. Fastabiqu al-khairat. Kita disuruh lomba sholat nggak? Ada nggak perlombaan sholat? Nggak. Sholat bukan kebaikan. Sholat itu bukan hanya kebaikan. Bukan hanya kebaikan. Sholat itu kebajikan. Sholat itu apa? Kebajikan. Ada nggak lomba puasa? Ada di TK bikin lomba puasa? Itu kebajikan. Karena kita nggak bisa menilai, yang menilainya siapa? Hanya Allah yang bisa nilai sholat kita, yang bisa nilai puasa kita. Oh, tapi lomba kedisiplinan bisa dilombain nggak disiplin? Bisa. Karena itu diukur oleh manusia, ya kan? Lomba komitmen bisa nggak dibikin aturan lainnya? Kita bikin ukuran-ukuran bisa. Dia orang komitmen atau nggak komitmen, ya kan? Bisa bikin ukurannya. Nah, kayak misalnya nggak bisa kita lomba sholat khusyuk. Sholat khusyuk yang sholatnya 10 menit, satu rakaatnya atau berapa kan? Susah kita ngukurin. Jangan-jangan 10 menit sholatnya ngantuk dia rupanya tidur. Nah, jadi kita disuruh dalam ibadah ini melakukan kebaikan, ya kan? Kebaikan, tapi juga kebajikan. Kebajikan itu kalau bahasa Qurannya albir, apa? Albir. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu. Teman-teman bisa cek terjemahan Departemen Agamanya. Itu albir, dia terjemahin kebajikan. Tapi al-khair oleh Departemen Agama diterjemahkan kebaikan. Nggak ada terjemahnya. Itu yang satunya terjemahnya tuh. Itu yang robek itunya. Yang itunya robek. Sampulnya robek. Bukan. Bisa dicek lah di Quran Google. Nah, coba lihat Al-Hajj 77 sama Al-Baqarah 177. Al-Hajj 77, Al-Hajj ayat 77. Coba baca itu. Terjemahannya aja. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah dan sembahlah Tuhan dan berbuatlah kebaikan, ya kan? Berbuatlah kebaikan. Wah, baik. Sekarang coba Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177. Al-Baqarah ayat 177. Kamu baca. Laisal birra bagian atas kiri. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu. Oke, kebajikan di situ kan. Oke, udah cukup ya. Jadi kita di bahasa Indonesia membedakan antara kebajikan dan kebaikan. Kebaikan itu adalah bersifat universal. Paham ya, universal bisa diterima oleh siapapun. Bahwa itu baik, tadi rajin, disiplin, menjaga lingkungan, guyup, ramah, itu baik. Ya, semua orang mengaku itu baik. Tapi kebajikan itu adalah kebaikan plus, kalau bahasa kita ya, mudahnya gitu ya. Dia kebaikan yang plus. Apa itu? Kebajikan itu adalah kebaikan yang dilandasi keimanan. Gitu ya. Makanya bahasanya gitu. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin. Kebajikan itu adalah keimanan kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan keimanan kepada para nabi. Gitu ya. Kemudian diekspresikan dalam apa? Wa atal mala ala
bihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Berikutnya apa? Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ada kebajikan, ada kebaikan. Bisa jadi orang itu baik, dia melakukan banyak kebaikan, tapi dia nggak melakukan kebajikan. Ada nggak di lama? Banyak. Bahkan ada orang yang penting baik lah, nggak sholat juga yang penting baik, nggak zakat yang penting kan saya baik, ramah, saya sama semua orang, saya senang ngasih, walaupun nggak zakat dia, nggak puasa juga nggak apa-apa, yang penting kan baik. Ada kan orang punya prinsip dia baik tapi nggak bajing, atau sebaliknya ada orang bajing tapi nggak baik. Ada nggak? Rajin sholat, rajin puasa, tapi kasar sama tetangga, ya kan? Kasar sama keluarga. Ya, padahal Allah nyuruh kalau kita ingin sukses hidup di dunia dan akhirat harus baik dan harus bajing. Tangkap ya? Saya ambil contoh kasus dan prasasinya sampai sekarang ada. Ada yang pernah main ke Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, ada yang pernah main? Ada ya, tahu ya Banjarnegara. Kabupaten Banjarnegara itu ada kecamatan, namanya Kecamatan Batur. Ada ya? Salah satunya Batu Raden. Ya. Kalau Batu Raden tahu. Kecamatan Batur ya. Di Kecamatan Batur ada satu desa, namanya Desa Legetang. Desa apa? Legetang. Bisa di searching di Google lah. Desa Legetang. Desa Legetang itu mayoritas penduduknya petani. Karena lahannya sangat subur, karena dia di bawah dataran Dieng. Tahu Dieng ya? Subur sekali. Nih, mereka nanam kol, nanam brokoli, nanam wortel, nanam kubis, bahkan korup katanya. Kalau di desa lain panen gagal, mereka tetap panennya itu berhasil, sukses. Di Legetang. Konon, kalau mereka nanam semangka, di desa lain itu paling gede semangka satu butirnya itu 5-7 kilo. Mereka sampai 9-13 kilo satu butir. Di Cina ada yang sampai 25 kilo Pak, satu butir. Lebih keren nanti kan? Ada sampai sekarang, jadi bisa dicicil. Semangka di Cina, di daerah mana? Daerah apa? Itu sampai 25 kilo satu butir. Gede-gede. Warga desa Legetang itu orangnya ramah-ramah. Ramah-ramah. Disiplin bekerja. Tertib. Giat bekerja. Guyup, gotong royong. Baik semua kan? Menjaga lingkungan. Baik nggak? Baik. Sayangnya mereka cuma baik doang. Mereka nggak bajing. Mereka tiap malam main judi, minum tuak, kemudian main ini apa namanya? Kesenian lengger. Tahu lengger? Lengger apa lengger? Lengger. Lengger. Kalau kita kayak tayu, kalau di masyarakat pesisir tayu. Tarian-tarian erotis, perempuan-perempuan bernari-nari erotis, kemudian diakhiri dengan zina massal. Tidak masalah. Tiap malam kayak zina, bahkan sampai karena mereka udah pada mabuk kan, semua biasa, mabuk itu udah biasa mereka. Ada anak berzina sama ibunya sendiri. Bapak dengan anak perempuan, orang-orang polisi udah mabuk semua. Sampai itu dilakukan tiap malam kayak gitu. Diingetin, tetap aja. Kita melanggar juga, panennya makmur kata dia itu kan. Sampai suatu malam diceritakan tanggal 16 April tahun 1955 terjadi ledakan kencang banget. Sampai terdengar itu dusun-dusun di sekitar, desa-desa sekitar. Setengah malam, sekitar jam setengah 12 malam, ada hujan cukup
deras, kemudian ada ledakan. Suaranya terdengar ke desa-desa sekitar, tapi nggak ada yang berani keluar karena kondisi lagi hujan deras dan licin. Kemudian dataran Dieng kalau malam hari udah kerasa banget dinginnya kan, tusuk tulang. Pagi hari ketika matahari udah terbit, mereka kaget. Ternyata potongan atau gunung pengamun-amun, namanya ada gunung pengamun-amun di sini. Gunung pengamun-amun, sepotongnya itu udah hilang, rompal, hilang sepotong. Bahan rompal ya, hilang sepotong gunung pengamun-amun. Kalau gunung itu misalnya kayak gini lah, ini setengahnya hilang, setengahnya hilang. Dan mereka lebih kaget lagi ketika melihat satu dusun hilang juga dengan rumah-rumahnya. Hilang dengan rumah-rumahnya, keurung. Ya, padahal antara dusun Legetang dengan gunung pengamun-amun ini kayak gitu. Di sini ada sungai, ada lembah-lembah, ada desa-desa juga di sini. Tapi ini kayak bukti apa? Potongan gunung itu terbang, blok menimpa di sini. Kalau longsor, dia longsornya harus ke kali dulu, penuhin kali dulu. Ini nggak terkena longsoran. Lembah yang ada di situ nggak terkena longsoran, terbang aja di sini. Sehingga kemudian sekarang dibikin prasasti, ada tubuhnya. Tubuh hilangnya 351 warga desa dengan rumah-rumahnya hilang. Ini orang baik tapi enggak bajing, ya, baik tapi enggak bajing. Dia baik ke orang, ke makhluk baik, tapi dia nggak taat sama Allah, nggak patuh sama Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap qiraah kita, bacaan kita itu menghantarkan kita lebih kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih patuh, lebih taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita juga harus baik kepada sesama hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang lain. Gitu ya. Ini maksud dari Syekh siapa ini? Abdul Majid Muhammad Ali Al-Ribi, ya. Makanya kata beliau, ada orang-orang yang non-muslim, orang-orang non-muslim, ketika mereka membaca, gitu ya, membaca alam semesta ini, membaca alam semesta, membaca fenomena, ini kan kitab juga, kan? Kitab Al-Manzur, istilah beliau itu ya. Kitab berupa fenomena-fenomena Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Ketika mereka baca dan mereka melepaskan belenggu-belenggu yang ada di pikiran mereka, mungkin falsafat yang selama ini dia ikuti, dia lepasin dulu. Ya, kemudian kebiasaan yang biasa dia ikuti, dia lepasin dulu. Kecenderungan pribadi dia lepaskan supaya nggak jadi belenggu dia. Ketika dia terus membaca, ya, kitab Manzur yang ada di alam semesta ini, menghantarkan mereka kepada Allah. Mereka masuk Islam, ya kan? Banyak para ilmuwan masuk Islam. Kalau kita kan yang keluar dari Islam karena susah, karena miskin, susah, biar dapat Indomie lah masuk agama orang lain. Ya. Kalau di sana orang-orang yang sudah mampat, mereka udah selesai dengan kebutuhan pribadinya, gitu ya, udah selesai, sehingga mereka nggak terbelenggu dengan apapun, ya, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan nggak bisa makan, itu udah selesai, berlebihan makan mereka bukan mungkin, ya. Akhirnya mereka dipertemukan dengan agama yang benarnya. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di bab berikutnya, ya, sedikit lagi nanti kita akan ada tanya jawabnya. Di bab berikutnya, ini di bab kedua, bukan di bab kedua ya, di bagian kedua, ya, masih di bab pertama ini. Beliau mengatakan al-ijadu wal-i'ta'u adillatul ma'rifah. Ini beliau ingin mengajak kepada kita untuk merenung bahwa bukti
ma'rifah, seseorang ini sudah memiliki ma'rifah, dia bisa menangkap nikmatul ijad wal i'ta. Orang ini udah ma'rifah sama Allah kalau dia sudah bisa merasakan nikmatul ijad wa ni'matul i'ta. Apa ini? Nikmatul ijad. Kalau bahasanya Ibnu Qayyim, ini dia redaksi beliau ya kan. Kalau Ibnu Qayyim itu ada nikmatul ijad dan nikmatul ibdad. Kalau Ibnu Qayyim dalam kitabnya ya, ijad ibdad. Jadi kalau ijad itu nikmat penciptaan, kita diciptakan aja itu udah nikmat sebenarnya. Ya, saya mungkin pernah kasih ilustrasi ya. Kita kan bahan baku kita itu kan dari saripati tanah masuk ke dalam tubuh bapak kita, keluar menjadi sperma, ya kan? Masuklah ke dalam rahim ibu kita. Apakah tetesan sperma dari bapak kita yang masuk ke rahim ibu kita jadi semua enggak? Enggak jadi semuanya, ya kan? Oh, kalau jadi semuanya jadi kembar berapa itu bisa jadi kembar 100, kembar berapa itu kan? Karena kan dalam satu tetes saja ada 100 juta spermatozoa kalau nggak salah ya, 100 juta lebih. Tapi yang jadi cuma satu, ya kan? Satu ini nanti ada yang terbelah jadi dua menjadi kembar biasanya gitu ya. Tapi jadi satu. Selebihnya itu keluar lagi. Ibu kita pagi hari ke kamar mandi, kemudian masuk kamar mandi, pipis, masuk kloset, ya kan? Masuk ke spitek. Itu kalau kita yang terlambat masuk ke rahim ibu kita yang masuk spitek. Tetap tapi, ya kan? Kita masuk spitek itu pasti buka tubuh kita pipis pagi hari. Untungnya kita duluan masuk tuh dari jutaan spermatozoa. Kita masuk duluan karena ketika sudah masuk satu, yang lain tertahan, keluar semuanya. Ya, masuk spitek itu, yang lain masuk spitek. Saudara-saudara kita di spitek. Jadi artinya kita ini benar-benar makhluk pilihan. Berarti kan setelah perjuangan kita, yang belum katanya kalau renang itu melampaui berapa kilometer, ya. Makhluk kecil, spermatozoa dia berenang sampai ke ujung rahim ibu kita itu melewati berapa kilometer. Udah jago renang kita itu dulu berarti kan. Jago renang kita. Dan alhamdulillah jadilah kita. Nah ini nikmatul ijad. Ya, nikmatul apa? Ijad. Nikmat penciptaan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan nikmatul ijad kepada kita yang sekarang hidup ini, tapi juga memberikan nikmatul ibdad, bahasa Ibnu Qayyim, tapi bahasanya Muhammad Al-Ghili, nikmatul i'ta. Nikmatul i'ta dari kata atau pemberian ya. Nikmat fasilitasi. Allah berikan fasilitas kepada kita, fasilitas kesehatan, ya, fasilitas rezeki, makanan, minuman. Ya. Ketika kita masih di rahim ibu kita, hanya lewat satu saluran. Lewat apa itu? Tali plasenta, iya kan? Iya. Itu yang menghubungkan janin untuk mendapatkan makanan, minuman, ya saripati sebelang, gitu ya. Kita makan sebelang kita dapat saripatinya doang, ya. Belum ada sebelang waktu itu mah ya. Cireng, apa itu? Ya. Itu kita dapat saripatinya. Pas lahir dapat 2, ya. Kita menyusu dari ibu kita 2 dapat. Udah gede dikit, ya udah lepas dari 2 sumber, lebih banyak lagi makanan macam-macam masuk semuanya, pisang, rujak, bakso, semuanya masuk semua ke kita, ya. Jadi Allah memberikan banyak sekali. Itu nikmatul apa? Nikmatul i'ta atau imdad, ya. Tapi di sini beliau mengatakan, kata beliau di sini,
Al-ijadu wal i'ta'u huma min a'zamil adillah 'alal ibda'i wal infirad. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala fi matla'i hadhihi surah, dalam surat Al-Alaq maksudnya, ba'da an talaba minal insani an yaqra'a hatta yasir ilaih. Allah subhanahu wa ta'ala di awal surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, setelah menyuruh manusia untuk membaca agar dia sampai kepada Allah, agar kenal Allah, agar ma'rifah kepada Allah. Baca bismi rabbik agar kamu sampai kepadaku, kata Allah, mungkin bahasa mudanya gitu ya. Setelah dia sampai, aqahul adillah allati yabni 'alaiha ma'rifatuh. Ketika dia sudah sampai kepada Allah, sudah mengenal Allah, Allah akan memberikan kepadanya dalil-dalil ya untuk membangun konstruksi pemahaman dia. Gitu ya. Bayangin ya, Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali rahman rahimnya kepada makhluknya. Ya, setelah diberikan apa tadi? Nikmatul ijad, nikmat penciptaan, disuruh baca. Setelah baca dia sampai paham, oh saya ini punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sampai kepada Allah, maksudnya paham tentang Allah, mengenal Allah, Allah berikan baginya dalil-dalil yang akan digunakan oleh manusia ini untuk membangun konstruksi makrifah dia kepada Allah, supaya kuat makrifahnya, nggak mudah digoyahkan. Dalam surat At-Takatsur kita kan dikenalkan ada ilmul yakin, betul ya? Ada ainul yakin, ada haqqul yakin, betul ya? Ada kan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Apa itu ilmal yakin? Ilmal yakin itu adalah keyakinan yang bersumber dari ilmu, dari nazariyah, dari teori. Contohnya ilmu yakin, contoh aja. Yang belum pernah ke Mekah, yakin nggak bahwa Mekah itu ada? Dari mana tahunya? Dari informasi, dari saya baca geografi Mekah, oh ada geografi Arab Saudi, ya kan? Oh ada Mekah di Arab Saudi, ada Ka'bah di dalam kota Mekah itu. Baca dari biografi aja, ya kan? Itu teori kan? Ketika kita terbang ke Arab Saudi, ya kan? Kemudian pesawat mulai turun, mau mendarat di lapangan, di bandara Jeddah. Itu lihat tuh, Mekah kelihatan dari atas bandara. Itu udah ainul yakin. Oh benar, ada rupanya Mekah. Lebih kuatan mana tuh kira-kira? Antara yang baca data bahwa Mekah ada di peta dengan yang udah langsung melihat Mekah. Ainul yakin, ya ada. Kuatan yang kedua. Kemudian antum turun di bandara, naik mobil, kemudian nyampe tempat mikot ya. Antum baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus sampai ke depan Masjidil Haram. Kemudian masuk ke Masjidil Haram. Kemudian turun ke bawah, ada eskalator ke tempat makom, tempat tuan. Antum lihat Ka'bah. Nah, ini udah haqqul yakin. Kalau seluruh penduduk bumi mengatakan, semuanya bersepakat nggak ada Ka'bah itu, antum tetap yakin ada. Kata orang nggak ada, bodoh amat, ente ngomong nggak ada juga. Saya yakin ada. Saya udah kesana, saya lihat sendiri, saya puterin Ka'bah. Orang yang udah punya keyakinan sampai haqqul yakin,
dia nggak akan tergoyahkan keyakinan. Betul nggak? Walaupun penduduk bumi menantang dia nggak akan tergoyahkan. Ketangkep ya? Nanti saya ingin punya makrifah sampai ke situ. Ya. Makanya kayak makrifahnya para sahabat itu, nggak akan tergoyahkan oleh apapun, nggak bisa. Karena mereka udah sampai ke level itu, udah yakin kebenaran Quran, kebenaran Islam, kebenaran wahyu, udah yakin. Nggak akan tergoyahkan. Kalau kita kan masih mundur maju, ya kan? Dan itu pun nantinya. Makanya kan kita pernah dengar cerita ketika para sahabat, mungkin saya pernah ceritakan di sini, ada yang sakit perut, dia datang ke Rasul, ya Rasul, teman saya sakit perut, apa obat? Kata Rasul, isqi ya asal, kasih minum dia banyak, ya kan? Karena Rasulullah baca dalam Al-Quran bahwa dari perut lebah itu akan keluar cairan berwarna-warni, kita namai madu, dan dia berfungsi sebagai syifa, ya kan? Sebagai obat. Tukang madu pasti hafal ayat ini. Dia berfungsi sebagai syifa, ya, obat. Nah kalau Rasul baca ayat itu, ada yang nanya, kata Rasul, istighasa, kasih minum dia madu, kasih minum madu, mules. Kalau antum nih konsultasi, suruh minum obat tertentu, habis diminum tambah mules, antum konsultasi lagi nggak ke dia? Ganti dokter, beres tuh orang, begitu. Sahabat coba tanyain lagi ke Rasul, ini tambah mules. Datang ke Rasul, dia tambah mulus, mulutnya gimana? Kata Rasul, istighasa, kasih minum madu lagi. Minum madu lagi. Minum lagi, mencret. Bayangin coba kalau antum bilang, wah ini keracunan gitu. Mencret. Tapi karena dia yakin, dia punya al-thiqah al-mutlaqah bisidqil Quran. Dia punya keyakinan yang mutlak bahwa Quran nggak mungkin salah, nggak mungkin. Datang lagi, tanya lagi ke Rasul. Ini dari mulai sakit perut, minum madu jadi mules, minum lagi madu jadi mencret. Gimana? Kata Rasul, istighasa, kasih minum madu lagi, kata dia. Kata Rasul, shadaqal Quran wa kadibat ba'du akhir. Wa kadibat ba'du akhir. Quran pasti benar. Atau yang bohong perut teman ente. Ini kan kesimpulan yang mutlak kan, nggak bergoyah, ya nggak tergoyahkan. Situasi kayak apapun juga nggak tergoyah. Pokoknya kata Quran, kata Allah, madu itu obat. Istighasa, kasih minum madu lagi ya untuk ketiga kali, baru reda. Baru kan diterima sama ahli-ahli madu. Oh, ternyata kerja madu itu kayak gitu, ada detoksinasi ya katanya dia. Detoksinasi dulu ya. Jadi mengeluarkan racun dulu. Itu yang bikin mules, bikin mencret. Baru setelah racunnya keluar, baru mengobati. Gitu ya. Ini gambaran betapa para sahabat dulu itu mereka benar-benar sikoh dengan Quran. Makrifah mereka udah luar biasa sehingga nggak tergoyahkan. Mereka nggak pakai coba-coba teori lain, pokoknya teorinya Quran semuanya mengelola hidupnya. Nah kita kan semuanya dipelajari sama kita, semuanya dicoba sama kita, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini beliau mengatakan, bahwa al-ijad wal i'ta, nikmatul ijad dan nikmatul i'ta adalah dalilu di sini dalilul ijad wa dalilul i'ta, bahwa makrifah seseorang kepada Allah itu dianggap baik ketika dia sudah bisa merasakan, menemukan
adanya nikmatul ijad dan nikmatul i'ta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saya bisa begini karena ada nikmat fasilitasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena tadi Allah yang memberikan. Makanya kan para sahabat itu amat sangat bergantung kepada Allah daripada kepada apapun atau siapa. Okay. Mereka berdoa diajarkan oleh Rasulullah, doanya misalnya Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau al-afwa, ampunan, wal afiyata, dan keselamatan. Al-afiyah itu keselamatan. Wal mu'afata, dan mu'afah itu sama lah, artinya keselamatan. Fid dini wad dunya wal akhirah, dalam urusan agama, urusan dunia dan akhirat. Karena kadang-kadang kita meminta banyak hal tapi gak meminta keselamatan, gak meminta al-afiyah. Karena afiyah itu kan sebenarnya itu nikmat yang sangat besar. Mungkin ada yang di medsos ada yang baca, ada ibu-ibu minta, ya Allah berikan kepada hambamu rezeki 2 miliar ya Allah. Ada yang baca ya? Dia minta 2 miliar langsung. Kalau 2 miliar tambah rajin lah ibadah. Dikasih 2 miliar. Tapi 2 miliar itu asuransi kematian anaknya. Ya? Jadi kan dia minta cuma 2 miliar, dikasih Allah 2 miliar. Anaknya meninggal, kemudian karena diasuransikan, dapat asuransi itu. Ibunya itu 2 miliar. Tapi senang tak kira-kira dia? Hah? Ada yang bisa menutupi kesedihan kehilangan anak dengan 2 miliar? Ya, duit 2 miliar jadi nggak ada nilai itu buat anaknya, nggak ada, meninggal. Tergantikan dengan asuransi 2 miliar. Makanya jangan hanya minta. Ada seorang ulama yang lain, saya lupa namanya, Nasafi atau siapa. Saya minta, ya Allah, berikan hamba-Mu ini kemudahan untuk menghafal Quran, ya Allah. Dia udah berupaya menghafal Quran, nggak hafal-hafal. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk bisa, kemudahan untuk bisa menghafal Quran. Dikasih oleh Allah, dia dipenjara. Dengan tuduhan yang gak jelas, dipenjara. Karena dipenjara gak kemana-mana, kan bisa hafal Quran dia di penjara. Tapi mau gak kita hafal Quran di penjara? Jadi memang tadi ya, nikmatul mu'afa, nikmatul afiyah ini luar biasa. Ya? Makanya harus kita minta, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau mengatakan, ya di sini dalilul ijad itu adalah penciptaan, dalilul i'ta yang terbesar, ya kata beliau, fasilitasi atau pemberian Allah. Iya, kan pemberian Allah yang terbesar bagi manusia adalah al-hidayah. Karena tanpa hidayah kita nggak jauh beda sama binatang juga. Kalau cuma sekedar dapat makan, dapat minum, dapat kesehatan, binatang juga dapat yang kayak gitu, ya kan? Yang nggak didapatkan itu nikmat hidayah. Kita diberikan akal, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap petunjuk-petunjuk. Makanya di sini katakan wal hidayatu bimakna hasyamil, dan hidayah dengan maknanya yang lebih utuh adalah i'ta'ul makhluk muqawwimati wujudihi fil hayati wa hidayatihi ilaiha. Kata beliau, hidayah itu dengan maknanya yang lebih utuh adalah fasilitasi makhluk dengan komponen-komponen keberadaannya dalam kehidupan. Kita dikasih hidup
dan kita difasilitasi dalam hidup kita ini dengan komponen-komponen yang melengkapi kehidupan kita. Berupa apa? Petunjuk, hidayah, ya. Tadi ada kesehatan dikasihkan juga, rezeki dikasihkan. Tapi dari karunia yang paling besar itu adalah hidayah. Ya. Dan nikmatul atau imdan yang paling besar dari Allah kepada makhluknya ini adalah nikmatul hidayah. Makanya kan di sini disebutkan dalam Al-Quran, ya, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Itu nikmatul hidayah. Dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka akram. Jadi perintah pertama, kita disuruh merenung tentang asal mula jadi kita. Kita ini diciptakan dari setetes air yang hina, ya, yang nggak laku dijual ke pasar. Ya. Kalau ada orang jual sperma sapi limosin, ada yang beli nggak? Sperma sapi limosin, ada yang beli, ya kan? Untuk disuntikan ke sapi betina. Tapi ada orang jual sperma ke pasar, ada yang beli? Bukan dianggap orang gila, gitu. Gila, ya kan? Artinya sperma manusia itu lebih rendah daripada sperma sapi. Mungkin sperma domba garut lebih laku dijual di pasar dibanding sperma manusia, ya kan? Karena kalau orang mau bawa sperma ke pasar pakai botol, mau beli siapa? Nggak ada yang mau beli, dilempar ya. Ketangkep ya? Nah, kita harus menikmati, mensyukuri nikmatul ijaz. Makanya disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini. Ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, memberikan nikmatul ijaz, nikmat penciptaan. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Berikutnya baca lagi, enggak tahu. Baca lagi agar kamu sampai bisa mensyukuri nikmat al-ibdan atau nikmat al-i'ta, nikmat fasilitasi dari Allah berupa hidayah. Makanya disebutkan Iqra wa rabbuka al-akram, yang maha memberi, yang maha pemurah. Al-akram di situ ya. Tidak hanya maha mulia, maha pemurah, maha pemberi, memberikan dengan berbagai macam fasilitas hidup kepada kita, dan yang terbesar dari fasilitas hidup kita adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Warahmukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan. Dengan nikmat hidayah lah kita bisa belajar banyak hal dalam kehidupan. Katakan Bapak Ibu sekalian. Baik, sampai di sini mungkin dulu, cukup dulu sampai sini ya. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada yang bertanyakan? Enggak, wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak ada yang tanya, saya mau nanya. Enggak, kita nanya yang lain aja. Enggak terkait dengan ini. Saya mau nanya terkait dengan, boleh ya kita tanya? Atau orang yang mau nanya? Belum ada. Mau nanya? Ibu-ibu ada? Kalau tadi ada akhir, kemudian kalau yang Al-Baqarah itu